Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran IPS kali ini. Ya, setelah kita kemarin membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia, kemudian kita akan melanjutkan materi yaitu tentang konflik dan integrasi sosial. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian konflik, kemudian menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik, dan kemudian menemukan cara menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, gitu ya. Nah, ini merupakan bagian materi tentang konflik dan integrasi sosial. Bisa kalian simak ya. Ini ada sebabnya, ada konflik dan kekerasan, dan integrasi sosial. Di sini bisa kalian simak bagian materinya ya. Dan kita lanjut. Nah, di sini ini adalah pengertian konflik. Di sini pengertian konflik secara bahasa ya, secara menurut para ahli gitu ya. Di sini konflik menurut secara bahasa yaitu percekcokan atau perselisihan atau pertentangan ya. Kemudian secara sosiologis, konflik adalah proses antara dua atau lebih orang yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuat pihak lain itu tidak berdaya, seperti itu. Nah, di sini juga ada pengertian konflik menurut para ahli, ada menurut Sujono Sukanto, menurut Lewis Kauser, dan menurut Gilin. Itu bisa kalian baca ya, itu pengertian konflik menurut para ahli. Nah, di sini juga ada menurut bahasa Latin yaitu configere yang artinya saling memukul. Itu adalah pengertian konflik gitu ya. Nah, kemudian saya akan membahas tentang faktor penyebab konflik. Nah, di sini ada perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, perbedaan antara individu ini juga sangat dapat menyebabkan konflik karena setiap individu tentunya memiliki keperluan yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Nah, itu merupakan salah satu penyebab orang itu dapat menimbulkan konflik seperti itu ya. Kemudian perbedaan kebudayaan. Nah, ini juga salah satu faktor penyebab terjadinya konflik karena seperti yang kita tahu ya, banyak sekali kebudayaan yang dari kita yang berbeda itu dapat menimbulkan konflik ya gitu. Karena contohnya misal ada suatu golongan yang mereka itu suka ngasih sajen ke pohon, ke laut gitu, sedangkan ada orang lain yang menentang kegiatan tersebut. Nah, hal tersebut karena perbedaan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Nah, hal itu merupakan salah satu penyebab konflik. Nah, kemudian perbedaan kepentingan ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, perbedaan kepentingan ini merupakan salah satu faktor penyebab konflik ya. Karena apa? Karena ketika setiap orang atau setiap kelompok ini memiliki perbedaan kepentingan, itu otomatis mereka nggak akan bisa bekerja sama. Bahkan itu mereka bisa saling berkompetisi dan bersaing dalam mendapatkan kepentingannya tersebut. Nah, itu merupakan salah satu penyebab dari konflik. Kemudian perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini juga dapat menyebabkan konflik. Kenapa? Karena ketika sebuah kelompok atau seorang individu itu mendapatkan perubahan sosial atau lingkungan sosial yang baru, itu mereka belum tentu cocok
perubahan sosial tersebut. Belum tentu mereka bisa beradaptasi dengan perubahan sosial tersebut. Nah, ketika orang tersebut tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mengikuti perubahan sosial tersebut, itu otomatis akan menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat seperti itu ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk konflik ya, yaitu menurut Lewis Kosser, Dahrendorf, Surjanus Kanto, dan psikologi sosial yaitu dari Ursula Lehr. Itu. Nah, ini dari Lewis Kosser ya, bisa disimak. Di sini ada di tengah-tengahnya ada konflik, terus di sampingnya ada konflik realistis dan konflik non realistis gitu ya. Silakan disimak. Kita lanjut. Kemudian ini ada menurut Dahrendorf. Nah, ini konflik menurut Dahrendorf ada konflik antara peran sosial, dan kemudian konflik antara kelompok sosial, konflik antara kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir, kemudian konflik antara satuan nasional ya. Kita lanjut. Sekarang menurut Surjanus Kanto. Nah, ini menurut Surjanus Kanto ada konflik pribadi, konflik rasial, konflik kelas sosial, konflik politik, konflik internasional ya. Ini adalah konflik menurut Surjanus Kanto bentuk-bentuknya ya. Nah, ini yang terakhir yaitu menurut Ursula Lehr, yaitu di psikologi sosial. Nah, di sini ada banyak ya, ada konflik dengan orang tua, konflik dengan anak sendiri, konflik dengan sanak saudara, konflik dengan orang lain, konflik dengan istri, konflik dengan sekolah, konflik pemilihan kerja, konflik agama, dan konflik pribadi. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk konflik menurut para ahli itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dampak sebuah konflik. Nah, gak dapat dipungkiri ya, konflik ini merupakan salah satu hal yang berdampak terhadap sesuatu gitu. Karena konflik adalah suatu hal yang wajar gitu dalam masyarakat seperti itu. Nah, dampak dari konflik ini ada dampak dari segi positif dan dampak dari segi negatif. Nah, dampak dari segi positif ini yaitu memperjelas aspek kehidupan, kemudian penyesuaian kembali, kemudian yang ketiga ada peningkatan solidaritas, mengurangi ketergantungan, yang kelima ada menghidupkan norma lama dan menciptakan norma yang baru, kemudian yang keenam ada sarana mencapai keseimbangan, yang ketujuh ada kompromi baru. Nah, itu merupakan dampak konflik secara positif ya. Jadi konflik ini enggak semuanya tentang negatif, enggak semuanya mengarah ke hal-hal yang negatif. Jadi konflik ini bisa berdampak positif bagi masyarakat. Nah, kemudian di sini ada sisi negatifnya juga ya. Jadi sisi negatifnya adalah keretakan hubungan ya yang terjadi akibat konflik, kemudian kerusakan harta benda dan nyawa. Itu apabila konflik sudah terjadi secara brutal, secara masif gitu ya konfliknya, itu dapat terjadi kerusakan harta benda dan kehilangannya nyawa seseorang. Kemudian yang ketiga ada berubahnya kepribadian, dan yang terakhir ada munculnya dominasi kelompok pemenang ya, seperti itu. Nah, itu adalah dampak dari sebuah konflik ya. Mungkin itu pembelajaran kita kali ini mengenai konflik, yaitu yang saya jelaskan tadi, pengertian konflik dan dampak dari sebuah konflik. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang integrasi sosial, mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya ya, seperti itu ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.